Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami, Neo Historis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang sejarah perjuangan Tengku Syekh-Ditiro dalam Perang Aceh melawan penjajah Belanda. Ini adalah salah satu bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan warga Aceh yang perlu kita kenali dan hargai. Mari kita mulai. Aceh yang terletak di ujung barat Sumatera merupakan wilayah yang strategis sejak zaman dahulu. Terletak di tepi Selat Malaka, Aceh adalah pintu gerbang barat kepulauan di Nusantara. Hal ini membuat Aceh sering kali menjadi sasaran berbagai bangsa asing dengan berbagai motif, baik budaya, politik, maupun ekonomi. Salah satu bangsa asing yang pertama kali menghadapi perlawanan rakyat Aceh adalah Portugis yang menduduki Malaka pada tahun 1511. Perang Aceh Portugis terjadi pada abad ke-16 hingga akhir abad ke-17. Aceh menggunakan kekuatan besar dalam serangan terakhir mereka pada tahun 1568, namun Portugis masih bertahan. Selanjutnya, Belanda mencoba untuk memperluas kekuasaannya di Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, mereka secara resmi memulai perang di Aceh. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Kafé Ulanda oleh masyarakat Aceh. Pertempuran pertama tidak berhasil mendudukkan Aceh karena perlawanan yang kuat, kurangnya informasi, dan kondisi musim yang tidak menguntungkan. Pada tahun 1881, Aceh masih berada dalam perang sengit dengan Belanda. Itu adalah saat penting dalam sejarah Aceh ketika seorang ulama bernama Tengku Syekh-Ditiro muncul sebagai pemimpin perjuangan melawan penjajah Belanda. Tengku Syekh-Ditiro lahir pada tahun 1836 di Aceh. Sejak kecil, Tengku Syekh-Ditiro hidup dalam lingkungan agama dan belajar ilmu agama dari ayahnya. Dia juga mendalami ilmu agama dengan mengajar dan belajar dari berbagai ulama di berbagai tempat. Pengalaman dan pendidikan agama yang dia peroleh di Mekah memberinya pemahaman yang dalam tentang perjuangan Islam dan nasionalisme. Tengku Syekh-Ditiro muncul sebagai sosok yang menggerakkan semangat perjuangan rakyat Aceh dengan mengusung ideologi Perang Sabi. Ideologi ini mengajarkan bahwa mati dalam medan perang adalah mati syahid dan akan mendapatkan pahala surga. Ia juga menyebarkan hikayat Perang Sabi yang memotivasi rakyat Aceh untuk berjuang melawan penjajah. Tengku Syekh-Ditiro dan pasukannya menghadapi Belanda dalam serangkaian pertempuran sengit. Mereka merebut beberapa benteng dan memukul mundur Belanda dari beberapa wilayah. Meskipun Belanda mencoba berbagai strategi untuk mengalahkan Tengku Syekh-Ditiro, semangat perjuangan rakyat Aceh terus berkobar. Pada tahun 1885 dan 1888, Tengku Syekh-Ditiro mencoba mengajukan perdamaian kepada Belanda dengan syarat bahwa Belanda harus memeluk agama Islam. Namun, upaya perdamaian ini tidak berhasil. Perjuangan terus berlanjut hingga akhirnya Tengku Syekh-Ditiro meninggal dunia pada tahun 1891 setelah dicoba diracuni oleh seorang pengkhianat yang bekerja untuk Belanda. Perjuangan Tengku Syekh-Ditiro dan rakyat Aceh melawan Belanda adalah bagian penting dari sejarah perjuangan masyarakat Melayu. Meskipun perjuangan ini akhirnya tidak memenangkan kemerdekaan pada saat itu, semangat perjuangan ini tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Mari kita kenang dan hargai perjuangan Tengku Syekh-Ditiro dan rakyat Aceh dalam menjaga martabat dan kehormatan bangsanya.